Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita memulainya dengan membaca doa terlebih dahulu. Baik ketua kelas, dipersilakan untuk memimpin doa. Alhamdulillah. Amin, amin. Sebelumnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Adit, masuk. Ajeng, masuk. Amel, masuk. Ayu, ya Ayu, masuk. Dela, masuk. Laura, ya masuk. Baik, pada hari ini masuk semuanya ya. Nah, pada hari ini kita memulai kepada materi yang baru yaitu SOP Administrasi Transaksi. Tapi sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan memberikan terlebih dahulu sebuah tayangan video. Kalian simak baik-baik ya. Ini contoh sebuah SOP penerimaan barang di gudang. Ini langkah-langkahnya untuk gudang menerima barang yang dikirimkan oleh supplier. Nah, itu dia video dari materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, dari video yang udah Ibu tampilin, ada yang tahu nggak maksudnya dari video itu apa? Ya, Adit mau jawab apa? Ya, jadi itu adalah sebuah alur SOP yang ada di untuk melakukan penerimaan barang di gudang. Sekarang udah ada yang tahu belum apa itu SOP? Ya, Ayu bisa jelasin ke Ibu apa itu SOP? Ya, benar banget. Jadi SOP itu adalah aturan yang sudah ditetapkan oleh perusahaan untuk menangani berbagai kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Jadi, SOP itu yang mengatur agar segala kegiatan yang ada di perusahaan tersebut berjalan dengan lancar. Gitu. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak, bisa Ibu lanjut ya. Selanjutnya itu ada manfaat SOP di perusahaan. Nah, di sini ada yang tahu nggak apa aja sih manfaat SOP di perusahaan? Ya, Umi mau jawab? Ya, benar. Nah, ini dia nih manfaat SOP di perusahaan. Yang pertama, menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu prosedur kerja. Yang kedua, lebih jelas peran dan posisi masing-masing orang yang ada di internal perusahaan. Yang ketiga, memberi kejelasan prosedur kerja dan tanggung jawab proses kerja yang ada di perusahaan itu. Yang keempat, menjamin proses kerja yang telah jalan sesuai dengan rencana. Yang kelima, memberikan keterangan mengenai keterkaitan suatu proses kerja dengan proses kerja yang lainnya. Yang keenam, meminimalisir kesalahan dalam melakukan pekerjaan. Yang ketujuh, membantu mengidentifikasi apabila terjadi kesalahan. Yang kedelapan, memudahkan penelusuran apabila terjadi penyimpangan dalam melakukan pekerjaan. Yang kesembilan, membantu dalam melakukan evaluasi terhadap setiap proses operasional di perusahaan tersebut. Jadi dengan adanya SOP ini, segala kegiatan yang ada di perusahaan itu menjadi lebih mudah dan tertata. Dari sini apakah ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Ya udah kalau begitu bisa Ibu lanjut ya. Nah, di sini ada selanjutnya itu
menangani SOP administrasi transaksi di perusahaan. Nah, SOP administrasi ini dibagi jadi 5. Ada SOP administrasi pembelian tunai, SOP administrasi penjualan tunai, SOP administrasi penjualan kredit, SOP administrasi penerimaan kas, dan SOP administrasi pengeluaran kas. Kita mulai yang pertama ya, yaitu SOP administrasi pembelian tunai. Di sini ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan slide ini? Ya, Dit, bisa bantu Ibu bacakan? Nah, ya, makasih Adit sudah membacakan. Nah, ini dia gambaran dari apa yang tadi Adit sudah bacakan ya. Nah, ini proses-proses yang tadi tuh untuk melakukan SOP administrasi penjualan tunai. Dari sini apakah ada pertanyaan? Kalau tidak bisa Ibu lanjut ya. Kalau misalkan Ibu menjelaskannya terlalu cepat, kalian bisa bilang ke Ibu agar Ibu bisa memelankan penjelasan Ibu nantinya. Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya itu ada SOP administrasi penjualan. Di sini ada menerima surat permintaan atau order dari calon pembeli. Yang kedua, melakukan negosiasi antara penjual dan pembeli. Yang ketiga, membuat dan menandatangani surat perjanjian yang telah disepakati. Yang keempat, membuat faktur yang dibuat dengan benar dan teliti. Yang kelima, memeriksa barang dagangan sesuai apa yang diinginkan oleh pembeli. Yang keenam, memeriksa invoice asli dan yang lengkap secara teliti dan uang tunai yang dibayarkan. Yang ketujuh, membuat kwitansi sebagai bukti pembayaran. Yang kedelapan, mengirimkan barang dengan cepat kepada pembeli. Nah, ini dia gambarannya. Nah, ini dari proses awal, melakukan negosiasi, menandatangani kontrak, membuat faktur, lalu memeriksa barang, selanjutnya memberikan invoice dan memeriksa sejumlah uang yang diberikan oleh pembeli, selanjutnya membuat kwitansi sebagai bukti transaksi, selanjutnya pihak penjual mengirimkan barang secepatnya kepada pembeli. Dari sini bisa Ibu lanjut ya. Nah, selanjutnya ada SOP administrasi penjualan kredit. Di sini ada yang bisa bantu Ibu untuk bacakan? Ya, ayo silakan bantu Ibu bacakan ini. Nah, dari yang Ayu udah bacakan, ini dia gambarannya. Dari proses awalnya, ini melakukan kesepakatan, memeriksa, menyetujui, membuat invoice, lalu mengirimkan barang kepada pembeli. Bisa Ibu lanjut lagi ya. Selanjutnya itu ada SOP administrasi penerimaan kas. Ini selanjutnya siapa? Ya, Umi bisa bacakan ini. Nah, ya dari yang Umi udah bacakan, ini dia prosesnya. Apa sudah jelas? Atau ada yang mau ditanyakan? Bisa Ibu lanjut ya. Sudah ada yang tahu belum apa itu alur transaksi? Jadi alur transaksi itu adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa dengan cara melakukan balas jasa berupa sejumlah uang atau jasa atau barang yang diperolehnya. Contohnya itu seperti kegiatan jual beli yang dimana pembeli membutuhkan barang yang dijual oleh penjual dan penjual membutuhkan uang yang diberikan oleh pembelinya. Jadi timbal baliknya itu penjual mendapatkan uang dari pembeli dan pembeli mendapatkan barang yang dijual oleh penjualnya. Selanjutnya ada macam-macam alur transaksi. Nah, di sini ada 5 macam alur transaksi. Yang pertama, ada alur transaksi pembelian disertai bukti transaksi. Yang kedua, alur transaksi penjualan tunai. Yang ketiga, alur transaksi penjualan kredit. Yang keempat, alur transaksi penerimaan kas. Dan kelima, alur transaksi pengeluaran kas. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Nah,
Tugasnya ini diskusi kelompok, buat 5 kelompok dan satu kelompok itu isinya 6 orang. Kalian itu setiap kelompok membahas satu materi ini. Jadi ada yang membahas alur transaksi pembelian disertai bukti transaksi, kelompok kedua alur transaksi penjualan tunai, kelompok tiga alur transaksi penjualan kredit, kelompok keempat alur transaksi penerimaan kas, dan kelompok kelima alur transaksi pengeluaran kas. Kalian diskusi ini kalian cari bagaimana sih alur dari setiap transaksi itu. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikannya di depan kelas. Untuk kelompoknya kalian pilih masing-masing saja. Untuk tugas di rumahnya, kalian mencari tahu SOP pelayanan di perusahaan retail atau waralaba di sekitar rumah kalian seperti Alfa, Indomart, atau tempat-tempat makan. Nah, situ kalian cari tahu bagaimana, lalu untuk minggu depan kalian presentasikan di depan kelas hasil observasi kalian ini. Sebelum menutup pertemuan pada hari ini, Ibu ada sedikit kutipan motivasi dari Nelson Mandela, yaitu pendidikan adalah senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Jadi jangan pernah malas untuk belajar dan mencari ilmu baru, agar kalian mampu mengubah dunia, terutama Indonesia, agar menjadi negara lebih baik dan mampu bersaing dengan negara-negara yang lainnya. Sebelum kita menutup pertemuan pada hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, saya akan tutup pertemuan kita pada hari. Mohon maaf apabila ada kesalahan pada pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.